Saya sarankan pensiunkan Teddy. Sekretaris kabinet. Sudah, nggak usah ada lagi pangkat-pangkat itu. Dia tidak akan dihormati, Bung, oleh anggotanya nanti kalau dia kemudian menjadi pimpinan-pimpinan militer. Jangan-jangan sebentar lagi ada dia dapat SK lagi menjadi komandan batalion, tapi nggak pernah diduduki juga. Ini kan aneh gitu loh. Jadi menurut saya pensiunkan Teddy supaya clear, supaya masalah ini selesai. Karena kalau Prabowo begini caranya, itu bisa jadi hak angket di DPR mempersoalkan Presiden melanggar Undang-Undang TNI. Dan ini jadi catatan buruk juga bagi Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat soal kasus Teddy ini. Itu kalau situasi politik berubah dan memang situasi politik bisa dengan cepat berubah. Tapi sebelum itu, sebelum ke sana, apa Teddy ini atau Pak Presiden Prabowo itu benar-benar punya otoritas untuk mau ngambil sebuah keputusan, atau bukan hanya Teddy, Presiden Prabowo Subianto sudah jadi boneka yang harus mengambil keputusan ini? Presiden tidak bisa melanggar undang-undang. Panglima TNI juga tidak bisa melanggar peraturannya sendiri. Jadi kasus ini, peraturan Panglima TNI aja sudah dilanggar, apalagi undang-undang TNI. Dalam kasus Teddy menjadi Seskap itu tidak pensiun. Ini harusnya jadi contoh. Sama dengan kasus Letnan Jenderal Mariono ditempatkan sebagai Irjen Kementerian Perhubungan. Letnan Jenderal Irham Waro Ilham ditempatkan menjadi Irjen Kementerian Pertanian. Kemudian ada lagi Laksamana pertama, siapa itu lupa saya, ditempatkan di Badan Haji. Mestinya menurut saya sudah pensiunkan saja, baru ditempatkan di situ. Sehingga TNI tidak akan menjadi sasaran kritik semuanya. Kami mengkritik TNI karena kami sayang TNI, bukan kami benci TNI. Kami tidak ingin marwah TNI rusak hanya gara-gara orang-orang seperti Teddy dispesialisasikan begitu. Kalau Abang bisa analisis, ini kepentingan siapa sebetulnya yang bermain di balik proses ini? Iya, saya seolah-olah kira negara bisa kalah, tentara kalah. Nah, begini. Akhirnya kita melihat Prabowo itu dekat dengan citra koersif. Sehingga menurut saya jenderal-jenderal di Mabes TNI dan Mabes saat itu nggak berani menentang Prabowo. Akibatnya apa? Jenderal-jenderal ini jadi ABS. Asal Bapak senang. Ini kan menjerumuskan Presiden. Mestinya kasih tahu, berani beritahu. Bapak Presiden, ini menyalahi aturan, menyalahi undang-undang. Sebaiknya Teddy dipensiunkan saja, bukan dilanjutkan. Nah, akhirnya karena memang tidak ada yang berani menasehati Presiden, saya kira dua orang yang masih dihormati Presiden Prabowo. Sipil adalah Prof. Emil Salim, yang usianya sudah 94 tahun. 94 menjelang 95. Kedua, pensiunan militer adalah Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno yang usianya udah 90 tahun. Hanya dua itu yang bisa menasihati Prabowo. Yang lain menurut saya nggak bisa lagi. Jadi Prabowo ini mesti diingatkan gitu. Saya yang bergelut di lingkungan militer liputan dari 91 sampai sekarang cuma mengingatkan. Terserah mau didengar atau tidak. Tapi saya mencintai TNI kita ini. Jangan sampai dirusak oleh ambisi-ambisi politik. Nah, Presiden sebagai pemegang otoritas sipil harus kemudian mengendalikan militer, itu harus juga punya tanggung jawab objektif gitu loh. Jangan kemudian Presiden ini kontrolnya menjadi kontrol sipil yang pragmatis untuk kepentingannya. Jadi dengan seperti ini nanti Presiden bisa cawe-cawe terhadap militer, dan militer kembali lagi masuk dalam kekuasaan Presiden untuk kepentingan politiknya. Ini tidak boleh terjadi lagi, Bu. Ya, kalau kita tahu ya, lihat di masa Romawi ya, seorang penakluk seperti Julius Caesar, setelah menaklukkan banyak sekali negara dan mau masuk ke jabatan politik seperti Senat,
Ya kita tahu kan, untuk memasuki Roma, Ya. itu seragam militernya harus dilepas. Baru kemudian dia bertarung, kampanye untuk bisa terpilih menjadi seorang senator. Tapi juga kita melihat teori-teori tentang tentara Praetorian. Iya. Dan juga beberapa kudeta, di mana pelaku-pelaku kudeta, pembunuhan terhadap presiden, itu adalah justru dari level yang militer yang sudah dimasuki oleh filsuf politik. Kalau ngelihat dari sejarah kan kita harus bisa membayangkan ke depan. Ini sebetulnya permainan apa ini, Bang? Iya, militer kita harus diingatkan kembali. Anda tidak boleh berpolitik kecuali politik negara. Politik militer adalah politik negara, bukan politik praktis. Dengan cara mengobok-obok aturan, maka ini artinya ada upaya militer kembali lagi dimasukkan dalam kepentingan politik praktis. Kita harus ingatkan Presiden Prabowo Subianto. Kita harus ingatkan bahwa pengalaman buruk di era terakhir Presiden Soeharto jangan diulangi. Selamat Ginting menjelaskan tentang halnya terkait Mayor Teddy yang sudah bergabung di dalam kabinet Bapak Presiden Prabowo Subianto yang sekarang atau Presiden ke-8, dan di mana Bapak Presiden Prabowo mengangkat dia jadi sekretaris kepresidenan. Dan kita melihat juga bahwasannya Bapak Mayor Teddy ini lagi menjabat sebagai tentara atau masih tentara aktif, dan tidak lama, beberapa bulan setelah menjabat jadi sekretaris kepresidenan, dan tiba-tiba tidak lama kemudian dia diangkat pangkatnya menjadi tingkat satu pangkat. Dan tentu halnya di sini kita dapat melihat bahwasannya tadi dan juga yang dijelaskan oleh Bapak Slamet Ginting, bisa jadi kemungkinan yang dijelaskan oleh Bapak Slamet Ginting ini bisa benar dan bisa menjadi masalah kedepannya terhadap Bapak Presiden Prabowo Subianto dan juga Bapak Mayor Teddy. Dan bagaimana menurut hal kawan-kawan yang telah terjadi ini, dan apakah yang dilakukan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, apakah ini benar menurut kawan-kawan atau tepat pada undang-undangnya? Dan dari hal tersebut dan beberapa pendapat masyarakat juga menyebut itu hal biasa, dan ada juga yang menyebut itu tidak mungkin. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Apakah ada campur tangan dari kepresidenan? Karena kenaikan jabatan ini harus dapat melalui tahap-tahap dan proses yang sesuai, tidak instan atau melalui orang dalam. Dan banyak pro dan kontra dalam melihat dan memberikan pendapat mereka dengan hal tersebut. Dan bagaimana halnya dengan pendapat kawan-kawan di sini? Bagaimana kawan-kawan dapat melihat hal ini yang telah terjadi tersebut? Tolong berikan pendapatmu di bawah kolom komentar biar kita bisa saling diskusi bersama dengan tentang hal-hal politik atau berita hal lainnya yang telah beredar di masyarakat ini. Dan jangan juga lupa dukung terus channel kami ini dengan bantu kami subscribe, like, dan share kepada kawan-kawan lainnya. Sekian dari saya.